Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Fahli Satunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat wajib dan sifat jaiz bagi Allah. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sifat wajib bagi Allah terlebih dahulu. Jadi sifat wajib bagi Allah itu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada sifat nafsiyah, yang kedua ada sifat salbiyah, yang ketiga ada sifat ma'ani, dan yang terakhir ada sifat ma'nawiyah. Kita bahas dari sifat nafsiyah terlebih dahulu. Sifat nafsiyah itu yang masuk dalam sifat nafsiyah adalah wujud. Wujud artinya ada. Allah itu benar-benar ada, bukan diadakan. Jadi karena segala sesuatu yang ada di alam ini menunjukkan adanya Allah Sang Pencipta. Contohnya alam semesta, manusia, kehidupan yang ada di bumi, itu adalah wujud keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada sifat salbiyah, yang termasuk dalam sifat salbiyah itu ada qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Dari qidam yang artinya dahulu. Jadi Allah itu tidak bermula, ia sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Contoh, sebelum ada langit, ada bumi, tentunya Allah itu sudah ada terlebih dahulu. Yang kedua ada baqa, yang artinya kekal. Jadi Allah itu tidak akan musnah dan berakhir, tidak akan binasa, tetapi Allah itu kekal selamanya. Seperti dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 26-27, yang artinya semua yang ada di bumi akan binasa dan tetap kekal wajah Tuhanmu. Kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya ada mukhalafatul hawadisi, yang artinya berbeda dengan yang lain. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya, dari bentuk, sifat, maupun cara keberadaannya. Allah itu tidak bisa disamakan dengan apapun itu. Contoh, Allah itu tidak berwujud manusia, tidak duduk di atas sesuatu, tidak butuh tempat. Yang selanjutnya qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Allah itu tidak bergantung kepada siapapun. Allah itu tidak membutuhkan tempat, waktu, ataupun bantuan. Contoh, manusia kan membutuhkan makanan, oksigen, tempat tinggal, tetapi Allah itu tidak membutuhkan apapun. Allah itu tidak bergantung sama sekali. Yang terakhir dari sifat salbiyah ada wahdaniyah, yang artinya esa. Allah itu satu, tunggal dalam zat, sifat, dan perbuatan. Tiada Tuhan selain Allah. Contohnya dalam surah Al-Ikhlas, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dan yang selanjutnya ada sifat ma'ani, yang terdiri dari sifat ma'ani ini adalah qudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Dari 7 sifat ini, yang pertama qudrat artinya berkuasa. Jadi segala sesuatu yang terjadi ini adalah kehendak dan kekuasaan dari Allah. Contoh, Allah mampu menciptakan, mematikan, bahkan menghidupkan sesuatu atas kehendaknya. Yang selanjutnya ada irodah, yang artinya berkehendak. Allah itu memiliki kehendak mutlak, apapun yang terjadi itu sesuai kehendaknya. Jadi contohnya Allah itu berkehendak menjadikan manusia itu berbeda sifat-sifatnya. Lalu ada ilmu, yang artinya mengetahui.
Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak dan maupun yang tidak tampak. Yang selanjutnya ada hayat, artinya hidup. Allah itu hidup dengan kehidupan yang sempurna dan tidak pernah mati. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada sama, artinya mendengar. Allah itu Maha mendengar, walaupun Allah itu tidak memiliki pendengar seperti kita, tapi Allah itu Maha mendengar, bahkan yang tidak kita katakan, hanya kita pendam dalam hati itu Allah bisa mendengarnya. Yang selanjutnya ada basor, artinya melihat. Ini seperti dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 7 yang artinya sesungguhnya Allah adalah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Dan yang terakhir ada kalam yang artinya berfirman. Allah itu berfirman tanpa suara, beda seperti manusia. Contohnya Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman dari Allah, bukan dari manusia. Dan yang terakhir ada sifat Allah yaitu ma'nawiyah. Jadi yang tergolong dari sifat ma'nawiyah ada qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, dan mutakaliman. Jadi dari 7 sifat ini, qadiron artinya maha berkuasa. Allah itu maha berkuasa, memiliki kekuasaan penuh, tidak pernah lemah. Yang selanjutnya ada muridan yang artinya maha berkehendak. Jadi Allah itu berkehendak sesuai dengan kebijaksanaannya. Tiada sesuatu yang terjadi di luar kehendak dari Allah. Yang selanjutnya ada aliman. Aliman itu maha mengetahui. Jadi Allah itu senantiasa mengetahui segala sesuatu tanpa batas waktu. Yang selanjutnya ada hayan yang artinya maha hidup. Allah itu hidup terus-menerus, tidak pernah mati dan tidur. Yang selanjutnya ada sami'an, artinya maha mendengar. Allah itu maha mendengar meskipun tanpa alat pendengar seperti manusia. Lalu yang selanjutnya ada basiron, maha melihat. Jadi Allah itu maha melihat atas sesuatu, atas segala sesuatu yang mungkin nampaknya tuh kecil, itu Allah juga melihat. Dan yang terakhir adalah mutakaliman, maha berfirman. Jadi Allah itu maha berfirman. Allah itu bisa berfirman tanpa suara seperti manusia, seperti contohnya dengan Al-Quran. Adapun sifat jaiz bagi Allah adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya Allah adalah zat yang maha berkuasa dan maha merdeka. Tidak ada yang bisa memaksa untuk menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu. Semua yang terjadi di alam semesta ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, Allah itu menciptakan manusia. Allah memberikan rezeki kepada yang Ia kehendaki. Lalu Allah menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Kurang lebih contohnya seperti ini. Jadi misal ada pertanyaan seperti apa sifat wajib Allah tentang qudrah, bagaimana sih pengaruh terhadap keyakinan manusia? Nah, jawabannya adalah Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang dapat menandinginya. Nah, pemahaman terhadap sifat ini membuat manusia itu sadar bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak, sehingga manusia itu tidak boleh sombong atau merasa paling berkuasa, karena kita itu tidak ada apa-apanya di mata Allah. Nah, jika ada pertanyaan dari mengenai sifat jaiz Allah, contohnya adalah bagaimana sih pemahaman terhadap sifat jaiz Allah bisa membuat kita itu lebih sadar
dan ikhlas dalam menghadapi ujian? Nah, jawabannya adalah dari memahami sifat ini, seorang Muslim itu menyadari bahwa setiap musibah dan ujian itu terjadi atas kehendak serta izin Allah, bukan kebetulan atau ketidakadilan. Jadi kesadaran seperti ini itu membuat hati kita itu lebih tenang, sabar, dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.